10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi bersama saya Indena, Sarjana Pendidikan Islam. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 menggunakan kurikulum merdeka. Pembahasan materi yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memenuhi lisan dan menutup aib orang lain. Yang pertama materinya yaitu memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji dapat dimana sebagai bentuk upaya untuk melakukan atau menunaikan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari berjanji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Perintah memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi janji merupakan satu dari dua kriteria dan kredibilitas keimanan seseorang. Memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi jalan hidupnya untuk taat selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, baik menjalankan perintahnya maupun menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang muslim itu untuk mengingkari janji. Perlunya bersikap memenuhi janji diantaranya yaitu menjadi bagian dari orang yang bertakwa, merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. Terjalinnya hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan orang lain, menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surga dari Allah, menjadi pribadi yang mempunyai wibawa. Macam-macam bentuk janji itu ada 3 macam yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu janji kepada dirinya sendiri. Yang ketiga janji kepada orang. Contoh perilaku sosok memenuhi janji: melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dengan sebaik mungkin, memenuhi janji-janji yang pernah diutarakan, tidak mengkhianati teman seperjuangan, dan menjadikan nilai yang menjadi sebagai prinsip hidup. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat berarti ungkapan berbahasa sikap, perbuatan, pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian nikmat itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan dan kelezatan. Perintah mensyukuri nikmat, bersyukur sesungguhnya yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kenapa? Karena semua nikmat itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya syukurnya seorang hamba kepada Allah tidak akan berpengaruh kepada eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sudah kaya, Allah itu tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Mensyukuri nikmat Allah semua merupakan kunci bukti keimanan yang diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan hati, meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir Allah maupun ma'rifatullah. Cara bersyukur yang kedua yaitu dengan ucapan atau lisan, mengucapkan lafaz syahadat, sholawat, zikir, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar membaca Al-Quran dan mengkajinya, selalu berkata yang baik dan benar. Cara mensyukuri yang ketiga ini dengan perbuatan rajin, tekun, khusyuk dalam beribadah, amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak mulia, mencari nafkah dengan cara yang halal, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.
Hikmah mensyukuri nikmat menjadi sebab bertambahnya karunia sana sebagai penjaga dan pemelihara nikmat. Mendapat balasan dari Allah Subhanahu sebagai janjinya kepada orang yang selalu mensyukuri nikmat, memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan, meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik karena selalu memandang segala sesuatu dengan positif, objektif, dan cerdas, menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh Allah. Contoh perilaku sosok yang selalu mensyukuri nikmat itu yaitu selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bertutur kata yang santun, tawadu, dan berakhlak mulia. Hidup bahagia, tidak suka berkeluh kesah meskipun tidak berkecukupan secara materi. Senang berbagi kepada sesama, baik berupa pengetahuan maupun materi. Tanggap terhadap permasalahan lingkungan hingga menimbulkan ketentraman dan kerukunan. Materi yang ketiga yaitu memelihara lisan. Pengertian memelihara lisan bermakna menjaga lidah agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menjerumuskan pada perkara yang dilarang oleh Allah. Dalil tentang perintah memelihara lisan itu dalam surat Qaf ayat 18, ada juga dalam Quran surat Rajab ayat 70-71, Quran surat Al-Isra ayat ke-36. Sabda Rasulullah bahwa Rasul bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Bukhari Muslim. Manfaat memelihara lisan: dijanjikan surga oleh Allah, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang muslim di mata Allah, meningkatkan iman, memelihara lisan merupakan amalan sedekah yang mendatangkan pahala karena menebar kebajikan, meminimalisasi terjadinya konflik dengan sesama, bahkan akan membuat kehidupan yang rukun dan damai. Akibat tidak menjaga lisan itu diantaranya menimbulkan keinginan tidak sempurna, melegahi hati seseorang yang terkadang tidak disadari oleh yang mengucapkannya, timbul pertengkaran dan permusuhan antar sesama, terhapusnya pahala karena pahalanya diterangkan kepada orang yang dianiaya dengan lisannya, mendapatkan balasan dengan dimasukkan ke dalam neraka. Contoh perilaku sosok yang selalu melisan, menjauhi sikap suka menggunjing, gibah, menuduh, namimah, mengolok-olok, bohong, atau sumpah palsu. Berpikir dahulu sebelum berbicara, lebih memilih diam apabila terlibat dalam pembicaraan yang tidak mendatangkan manfaat. Selalu berkata dengan santun, tidak menyakiti dengan kata-kata yang kotor. Selalu mengingat bahwa ucapan yang sudah keluar dari mulut itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak mengedepankan nafsu amarah ketika menjawab pertanyaan. Materi yang keempat yaitu menutup aib orang lain. Pengertian menutup aib orang lain, menutup aib memiliki makna menutup sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu ditutupi oleh orang lain karena merupakan suatu celah yang memalukan. Aib merupakan sesuatu yang diasosiasikan buruk, tidak terpuji, negatif, sehingga menutupnya merupakan bagian dari akhlakul karimah dan termasuk ciri orang yang beriman. Perintah menutup aib dan larang membukanya. Menutup aib orang lain adalah sebuah amal yang baik, meskipun tidak sepele. Perbuatan ini bernilai besar di sisi Allah. Lain halnya dalam membuka aib yang merupakan sifat tidak baik. Salah satu bentuk membuka aib adalah dengan cara menggunjing dengan sesama tangga, yaitu yang tercela yang dilakukan seseorang. Allah Subhanahu melarang perbuatan tersebut secara tegas, dan hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Manfaat menutup aib orang lain yaitu manfaatnya diantaranya
serta terjaganya harkat dan martabat sebagai seorang muslim. Yang kedua, ketenangan, kedamaian, jauh dari kegagalan dan keseresahan, kedengkian, serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh perilaku seperti yang menutup aib itu bagaimana? Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, itu harus dipikirkan dulu kira-kira kata-kata ini bermanfaat atau tidak, mengikuti orang lain atau tidak. Ya, senantiasa berpikir setiap waktu itu alangkah baiknya kita gunakan untuk berpikir daripada untuk membicarakan keburukan orang lain. Memosisikan diri sebagai muslim yang benar, mengingatkan diri agar tidak ikut berkomentar apabila bertemu dengan teman-teman yang hendak menggulung itu, kita lebih baik menjauhkan diri. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.